Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Yusuf Pratama, kelas 9C, absen 25. Saya akan menjelaskan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. 1. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu, serta hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. Hewan ternak penghasil daging, telur, dan susu, serta sebagai jenis ikan, udang, cumi, rumput laut banyak dibudidayakan di Indonesia, tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak impor hasil peternakan seperti daging sapi. Saat ini masih diimpor dari Australia. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Namun ada jenis ikan yang belum dibudidayakan seperti ikan salmon yang banyak diimpor dari Amerika. Beberapa jenis udang yang dapat dimakan saat ini juga sudah banyak dibudidayakan. Dari jenis cumi-cumi yang biasa dikonsumsi oleh manusia adalah jenis Loligopelei yang terbesar di perairan laut tengah Asia Timur dan sepanjang pantai timur Amerika Utara. Daging sebagai bahan olahan ialah bagai lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam, sedangkan daging berwarna merah berasal dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. Jenis udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Hasil peternakan dan perikanan banyak sekali jenisnya. Di sini akan diuraikan jenis ikan, cumi, udang, dan rumput laut serta daging, termasuk juga telur, susu yang umum dijumpai Indonesia. A. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. B. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. C. Telur terutama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini akan menetas hewan muda untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Telur yang dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Jenis telur biasa dikonsumsi adalah telur ayam kampung, telur ayam leghorn, telur puyuh, telur itik, dan telur angsa. Jenis telur ikan yang biasa dikonsumsi manusia adalah telur ikan yang biasa telur berenda,
dan telur ikan kaviar. Telur dapat diolah menjadi berbagai olahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus menjadi berbagai hidangan lezat bergizi seperti telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, telur asin, dan lainnya. D. Susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang direksikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu binatang biasanya sapi banyak diolah menjadi sebagai produk, misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental, manis, susu bubuk, dan es krim. Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya, yaitu susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, dan susu bebas lemak atau susu skim. 2. Manfaat: udang cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan, udang, cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain seperti berikut. 1. Sebagai zat pembangun. 2. Cadangan makanan dan sumber energi. 3. Sintesis antibodi, hormon, dan enzim. 4. Pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. A. Manfaat ikan diantaranya membantu pertumbuhan anak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko diabetes karena mengandung omega 3, melindungi mata, penurunan fungsi karena penuaan. B. Manfaat daging diantaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, protein nutuk membantu perkembangan otak. Selenum untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas. Vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi dan meningkatkan daya ingat. Omega 3 membantu fungsi jantung, sistem saraf, dan hati. C. Manfaat telur diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar trigliserida dalam darah, protein untuk meningkatkan massa otot dan membentuk kerja otot. D. Manfaat susu diantaranya kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi, protein membantu menurunkan resiko obesitas, vitamin C untuk memperbaiki jaringan sel kulit, vitamin B1 untuk mempertahankan fungsi saraf dan kesehatan jantung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.